Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Irni Novita dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sahabat inovasi, saat ini kita berada di SMA Negeri Sumatera Selatan, salah satu SMA favorit di Provinsi Sumatera Selatan. Dan telah kehadiran dua orang siswa inovatif, yaitu Saniah Putri Hermawan dan M. Jeffrey Al-Bukhori. Selamat datang di acara One Day One Innovation, Saniah dan Jeffrey ya. Oke, Jeffrey dulu, apa sih Achieving Sustainable Development Goals, Clean Water, and etc. itu, dan bagaimana prosesnya Anda sampai ke pengambilan atau latar belakang dari judul ini. Silakan. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari penelitian kami atau inovasi kami yang berjudulkan Achieving SDGs, Clean Water and Sanitation through the Utilization of Enzyme and Valid Extract as a raw material for making environmentally friendly organic clothing. Sebenarnya itu adalah salah satu inovasi yang dimana seperti yang kita ketahui kalau organik klorin itu adalah klorin dan organik itu adalah bahan organik. Betul. Yang dimana kedua hal tersebut itu sangat kita kenali sehari-hari, dimana pada saat kita pergi ke kamar mandi ataupun tempat-tempat yang ada airnya, di kolam renang di mana-mana, pasti kita menemukan yang dimana air yang dikasih dengan klorin. Betul. Nah, kami di sini menemukan bahwa kalau air yang dikasih klorin itu sebenarnya itu tidak bagus untuk kesehatan kita. Yang dimana hal tersebut menyebabkan kami berpikir kalau air ini tidak sehat untuk kita gunakan atau kita pakai konsumsi lah gitu ya. Oke. Hal tersebut menyebabkan kami berpikir dan ingin berinovasi, yang dimana hal tersebut membantu kami dan mendorong kami untuk melakukan sebuah penelitian dan research gitu. Yang dimana kami mencari bahan-bahan juga, yang dimana bahan tersebut bisa menjernihkan air dan juga bisa organik dan tidak merusak lingkungan. Yang dimana kalau kita pakai kalau pakai klorin yang biasa kita gunakan di air, itu sebenarnya menghasilkan gas klorin yang dimana bisa merusak lingkungan kita. Nah, kalau kita gunakan bahan-bahan organik itu tidak akan merusak lingkungan. Kami menemukan setelah kami lakukan literatur di beberapa jurnal dan penelitian lainnya, kami menemukan bahwa ekoenzim itu bisa menjernihkan air dan juga bisa membantu kita dalam membasmi bakteri yang ada di air. Namun pada saat kami coba, ternyata ekoenzim ini tidak memberikan menghilangkan bau dari air itu sendiri, malah memberikan bau yang tidak menyenangkan dari air saat dicampurkan dengan ekoenzim. Nah, dari situ kami berpikir lagi bagaimana cara menghilangkan bau dari air ini. Dan di situ juga kami pikir gimana kalau kita buat menjadi sebuah padatan, dimana padatan kayak organik kayak klorin yang sering kita gunakan. Namun kita harus menghilangkan baunya juga. Dan dari situ kami mencampurkan bahan yaitu ekstrak daun jambu biji. Oke, baik. Terkait pemilihan ekstrak guava leaves gitu ya, dan mengapa memilih guava leaves itu bagaimana prosesnya sehingga guava leaves ini yang paling bagus gitu. Kenapa tidak misalnya nih ya daun jambu kristal ataupun daun mengkudu itu? Coba Saniah silakan jelaskan. Baik, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Jadi kenapa kami di sini memilih daun jambu biji sebagai bahan baku pembuatan organik klorin ini?
dikarenakan daun jambu biji ini mengandung antioksidan dan antibakteri. Kami menemukan senyawa yang dapat membasmi bakteri. Nah, oleh karena itu kami memadukan antara ekoenzim yang bersifat disinfektan dan juga daun jambu biji yang bersifat antibakteri, sehingga nantinya produk yang kami gunakan dapat membasmi bakteri yang ada di dalam air tersebut dan juga membersihkan serta menjernihkan air tersebut. Baik, dalam 1 meter kubik ya, satuan air kan ya. Berapa banyak yang Anda harus gunakan guava leaves-nya dan berapa banyak koenzimnya sehingga itu aman lah, istilahnya tidak berbau dan tidak berasa ya untuk air. Silakan Jeffrey dulu. Baik Ibu, untuk kalau penggunaan dari produk kami atau organic chlorine itu kami menemukan kalau untuk dosis yang paling kecilnya itu 1 buah pilnya itu bisa menjernihkan 5 liter air Ibu. Dan 1 pil itu berisikan 5 mili untuk ekstrak daun jambu biji dan 7 mili ekoenzimnya Ibu. Itu merupakan apa ya namanya ingredients apa namanya sih formula yang pas gitu ya untuk ukuran air tadi. Iya Ibu, itu adalah ukuran yang paling bagus dari semua sampel yang telah kami sediakan Ibu. Nah, apa sih yang dilakukan ketika melakukan uji nih? Misalnya kan kalau kita pakai uji untuk air tuh kejernihan, rasa, bau sampai ke yang lebih apa namanya advance lagi. Nah, dalam hal ini apa sih yang Anda lakukan pada ujinya sehingga ini Anda berdua nyatakan sebagai oh ini layak untuk digunakan? Sania. Oke, baik Ibu, terima kasih. Jadi di dalam penelitian kami ini kami melakukan 3 uji coba, yaitu uji fisik, uji kimia, dan uji secara biologis. Nah, untuk uji fisiknya itu sendiri kami melihat dari bagaimana pil kaporit itu, pil kaporit organik bekerja untuk air di dalam 5 liter air tersebut. Mulai dari warnanya, bau, terus itu bagaimana endapan yang ada di dalamnya. Nah, sedangkan untuk uji kimia kami mengujinya langsung di laboratorium UIN Raden Fatah Palembang. Di situ kami mengujikan dissolved oksigen, jadi berapa banyak jumlah oksigen yang terkandung di dalam air setelah diberikan kaporit organik ini. Terus juga kami menguji total dissolved solid, jadi kami menguji berapa banyak partikel yang terdapat di dalam itu. Apakah produk kaporit kami ini menambah atau membuat partikel lain di dalam air tersebut. Dan juga kami menguji pH dari air tersebut setelah diberikan kaporit organik. Dan kami di sini juga menguji jumlah bakteri coliform melalui pengujian biologis di BBLK Palembang. Jadi kami menemukan bahwa terjadi penurunan yang signifikan dari jumlah bakteri coliform yang ada di air sungai itu ada 5.100 CFU per mili. Sedangkan setelah kami berikan kaporit organik itu bakterinya menjadi 186 CFU per mili. Jadi aman ya untuk penggunaan rumah tangga. Apakah hasil yang Anda dapatkan berdua ini telah diimplementasikan lah ya istilahnya di kehidupan Anda atau di asrama Sumsel ini? Jeffrey dulu. Baik Ibu, terima kasih untuk mengimplementasikan hasil dari penelitian kami. Untuk dari hasil dari air penjernihnya itu Ibu biasanya kami gunakan untuk mencuci barang seperti baju ataupun mencuci piring, di mana hal tersebut sangat membantu sekali. Dari air yang kotor bisa kita gunakan kembali dengan penjernihan tadi. Namun sayang sekali airnya itu belum bisa untuk diminum Ibu, dikarenakan masih perlu kita menurunkan koliformnya tadi Ibu. Dia masih ada koliform terlalu banyak ya, jadi tidak aman untuk pengkonsumsiannya gitu ya. Baik, nah ketika Anda melaksanakan uji coba ini ya, itu airnya yang Anda dapatkan dari mana? Air Sungai Musi ataupun air di tempat lain yang memang dalam secara fisik ini kotor gitu. Silakan Sania. Oke, baik, terima kasih Ibu. Jadi karena kami melakukan penelitian ini di sekolah, jadi kami mengambil sumber air terdekat. Yang pertama itu kami mengambil sumber air dari sungai yang ada di depan sekolah, dan juga air dari kolam ikan yang ada di belakang sekolah kami. Dan mana air itu terkategori tidak baik atau itu kotor. Setelah Anda memasukkan si pil tadi ke dalam 2 sampel air tadi, apa perubahan yang signifikan yang Anda lihat
Jeffrey? Baik Ibu, untuk perubahan signifikan setelah kita menambahkan pil tadi, untuk bisa kita lihat secara langsung atau secara fisik dari airnya itu, dia mulai bereaksi Ibu, yang dimana suspensi atau kotoran-kotoran dari di dalam airnya itu mulai menurun ke bawah, dan mulai membuat endapan. Ya, membuat endapan di bawah wadahnya Ibu. Jadi bisa kita simpulkan bahwa suspensinya itu menurun seiring waktu, dan untuk waktu yang digunakannya itu Ibu, paling lama itu 2 jam sampai 3 jam. Jadi dia dengan air yang betul-betul tidak ada saringan ataupun tidak ada massa ataupun tidak ada media untuk menyaringnya, benar-benar air yang dalam tanda kutip tidak layak untuk dipakai gitu ya. Anda masukkan si pil tadi, kemudian dia membentuk endapan lebih kurang 2 jam gitu ya. Nah, Sania, apa yang Anda lakukan setelah 2 jam gitu ya? Mengujinya atau menunggu lagi sampai sejauh mana si endapan ini akan turun terus? Baik Ibu, terima kasih. Jadi untuk membuktikan bahwa suspensi atau mikroorganisme yang terdapat di dalam air itu telah berkurang, kami menggunakan suatu alat untuk menguji TDS, jadi total dissolved solid. Jadi berapa banyak mikroorganisme yang masih ada di dalam itu. Nah, setelah kami cek, yang seharusnya awalnya mikroorganismenya itu ada 500 ppm, itu menurun menjadi 71 ppm. Nah, dari hal tersebut kami dapat membuktikan bahwa melalui pil ini jumlah mikroorganisme itu tuh mulai mengendap ke bawah. Jadi sebenarnya endapan itu adalah jumlah sisa-sisa mikroorganisme yang telah mati karena bertemu dengan antibakteri dan juga disinfektan dari ekoenzim dan juga daun jambu biji tersebut. Tapi tetap tidak aman untuk dikonsumsi gitu. Baik. Nah, setelah melaksanakan penelitian ini, ada nggak sih kendala-kendala yang Anda temukan dan bagaimana cara Anda berdua mengatasi kendala tersebut, Jeffrey? Baik Ibu, terima kasih. Untuk kendala yang kami alami selama pembuatan inovasi ini adalah mulai dari pembuatan dari ekoenzimnya itu Ibu, karena kan kita memerlukan waktu yang panjang Ibu untuk pembuatan ekoenzimnya, yang dimana kita memerlukan waktu untuk fermentasi bahan organiknya. Itu kira-kira 3 bulan lebih lah Ibu. Dan itu sangat memakan waktu sekali Ibu untuk pembuatan ekoenzimnya dalam jumlah yang sangat sedikit besar lah. Untuk masalah lainnya itu pada proses pengerasannya Ibu, yang dimana kita perlu mengawasi si pilnya itu Ibu, agar tidak terkontaminasi dengan bahan lain Ibu. Jika terkontaminasi maka akan berpengaruh terhadap si efektivitas dari bahannya itu. Jadi perlu usaha yang agak keras ya, usaha yang lumayan besar untuk supaya si pil ini bisa nanti bereaksi dengan yang sesuai harapan gitu. Baik. Sania, harapan kedepannya terhadap penelitian ini dan inovasi ini, dan bagaimana pengembangan kedepannya? Baik, terima kasih Ibu. Jadi harapan kami di sini, Sania sama Jeffrey berharap, karena penelitian ini terbatas, karena air yang digunakan itu hanya bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti mencuci piring, seperti mencuci baju, atau kebutuhan mandi dan lainnya. Nah, harapan kami ke depannya, kami ingin air ini dapat dikonsumsi, Ibu. Jadi air ini tidak hanya bisa membantu masyarakat untuk melakukan kegiatan sehari-hari, tetapi juga dapat dikonsumsi. Terutama kami targetkan untuk wilayah-wilayah yang terbelakang, di mana akses air bersih itu masih terbatas. Nah, kami berharap air yang semulanya kotor dapat dijernihkan dan dibersihkan sehingga dapat dikonsumsi nantinya. Dan tidak hanya itu, harapan kami lainnya itu karena produk kami itu bersifat organik dan hanya bertahan selama 7 hari, kami ingin mengembangkan penelitian kami lebih lanjut sehingga nantinya produk ini dapat lebih awet dan dapat diperjualbelikan secara komersial. Baik, artinya rencana jangka panjangnya ya gitu ya. Oke. Jeffrey, pesan dan kesan atau motivasi lah untuk teman-teman inovator di Sumatera Selatan, silakan. Untuk teman-teman yang berada di luar sana yang sedang mencoba untuk berinovasi, menyelesaikan masalah yang ada di sekitar teman-teman, teruslah berjuang, dikarenakan jika kalian tidak ingin mencoba hal-hal yang baru atau mencoba untuk menyelesaikan masalah, maka kalian akan stuck di situ saja dan tidak akan berkembang. Jadi cobalah untuk menyelesaikan masalah yang ada di sekitar kalian, mulai dari masalah kecil atau masalah yang besar gitu. Karena kita perlu
berkembang. Makhluk yang berkembang itu adalah perlu bergerak dan menyelesaikan masalahnya sendiri dan bersama teman-teman. Baik, Saniah ini mungkin ada ucapan terima kasih karena tentunya pembuatan atau dalam pelaksanaannya banyak melibatkan pihak-pihak yang telah membantu kalian dalam hal inovasi ini. Silakan. Oke, baik Ibu. Di sini kami berdua, Sania dan Jeffrey, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak PJ Gubernur, Bapak Ellen Setiadi, kemudian kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Tidak lupa juga kepada Kepala Sekolah kami, Bapak Iswan Jati Kusuma SPD MSI, kepada guru pembimbing kami, Ibu Nur Patmitia Stuti, juga beserta guru-guru dan staf yang telah terlibat untuk memfasilitasi kami selama penelitian ini berlangsung. Saya juga mengucapkan kepada teman-teman semua yang telah membantu dan mendukung kami dalam pengujian yang kami lakukan terhadap penelitian kami. Baik, terima kasih atas kehadiran Saniah Putri Hermawan dan M. Jeffrey Al-Bukhari. Mudah-mudahan ke depannya seperti harapan mereka berdua bahwa penggunaan ekoenzim ini akan lebih berkembang lagi dengan penambahan guavalip sehingga tentunya kualitas air lebih baik tanpa harus menggunakan zat-zat yang agak dalam tanda kutip berbahaya atau chemisnya lebih banyak daripada keuntungannya. Kita kembali ke alam artinya menggunakan hal-hal yang lebih safe untuk kesehatan dan kemaslahatan bersama. Untuk informasi lebih lanjut Anda bisa memberikan komen, like, and subscribe di YouTube podcast kami One Day One Innovation. Jangan lupa kita juga masih punya jurus 4S, setiap orang adalah inovator. Setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Nantikan kami yang tayang setiap hari di YouTube podcast kami One Day One Innovation. Sampai jumpa dan salam inovasi.